Shalom, saya Junita Malatamba dari 20 Kimia. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana sejarah praktik aborsi di dunia dan juga di Indonesia. Selamat menyaksikan. Dalam pemaparan materi ini saya akan membahas beberapa hal, yaitu sumber utama yang digunakan, latar belakang dan sebab peristiwa, runtutan kejadian penting, bagaimana signifikansinya kepada Indonesia, dan bagaimana aborsi ini dari perspektif Kristiani. Terdapat 5 buku yang dijadikan sebagai referensi utama dalam penyusunan presentasi mengenai aborsi ini. Pertama, buku yang berjudul Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Hukum Kesehatan yang ditulis oleh Dr. Astuti SHMH yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang expert di bidang criminal law, health law, drug abuse, press and criminal law. Kedua, buku berjudul Hukum dan Abortus yang ditulis oleh Tina Asmarawati yang merupakan dosen Kopertis Wilayah 4 DPK Yunis yang expert di bidang hukum pidana, pendidikan bagian meteorologi dan geofisika. Buku ketiga berjudul Tutorial Menjadi Bidadari Akhirat yang ditulis oleh MH Albani yang merupakan penulis buku, novel, dan juga produser. Keempat, buku berjudul Hak Hidup Atas Janin yang ditulis oleh Nurhayati Mardin, Adiguna Karisma, Sunardi Purwanda. Nurhayati Mardin merupakan dosen Faculty of Law Tadulako University, menulis buku, jurnal, dan juga majalah. Beberapa tulisannya pernah terbit di jurnal seperti Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation dan juga di jurnal Ham Baling Bangham. Lalu, Adiguna Karismawan merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu yang juga menghasilkan jurnal dan buku. Sunardi Purwanda merupakan dosen di Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Parepare yang expert di bidang hukum dan juga menghasilkan jurnal dan buku. Kelima, buku berjudul Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Euthanasia dan Aborsi yang ditulis oleh Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan dan juga M. Aris Munandar SHMH. Andi Muhammad Sofyan merupakan guru besar hukum pidana dan kriminologi yang menghasilkan buku di bidang hukum hak asasi manusia dan juga menghasilkan publikasi ilmiah dengan 1056 citasi. Aris Munandar merupakan dosen Departemen Hukum Pidana FH Unhas yang menghasilkan karya buku dan publikasi ilmiah dengan jumlah 17 citasi. Mari mengenal beberapa terminologi tentang aborsi. Aborsi diambil dari bahasa Latin abortus provocatus yang berarti dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang wanita hamil. Nah, dalam bahasa Arab yaitu al-ijhad atau istikah al-hamli yang artinya perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Lalu menurut kedokteran yaitu Dr. Gularsi, aborsi merupakan berhentinya dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu dihitung dari haid terakhir atau dengan berat 500 gram atau panjang dari kurang 25 cm, di mana pada umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan 3 bulan. Lalu disebut juga sebagai infanticide, yaitu pembunuhan anak kecil yang ditemukan di berbagai tempat dan kebudayaan. Hal-hal yang melatar belakangi aborsi yaitu aborsi diketahui pada tahun 1550 sebelum Masehi di Mesir kuno melalui lembaran-lembaran papirus sebagai bukti praktik aborsi dan masih berlangsung hingga saat ini. Aborsi ini terjadi di seluruh dunia. Jadi, praktik aborsi secara umum disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama, sebagai solusi yang digunakan untuk mengurangi jumlah populasi pertumbuhan manusia, baik di itu yang pertama di zaman Yunani dan juga di Romawi kuno, lalu di Jepang dan di beberapa negara lainnya. Yang kedua, karena terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan akibat pergaulan bebas, prostitusi yang dianggap sebagai aib, atau juga belum siap untuk memiliki anak. Lalu untuk yang ketiga, pertimbangan dari medis karena janin tersebut abnormal atau membahayakan keselamatan ibu dan juga memiliki cacat yang parah seperti cacat jantung ataupun cacat hati. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam praktik aborsi yaitu orang-orang yang ingin menggugurkan kandungannya dan juga pihak yang membantu untuk terjadinya praktik aborsi tersebut, misalkan seperti bidan, dukun, dan juga tim medis yang kompeten. Proses aborsi dapat ditempuh melalui medis yang disetujui berdasarkan alasan ataupun pertimbangan medis tertentu karena kondisi fisik hingga komplikasi kehamilan yang membahayakan nyawa bayi maupun ibu. Dan juga melalui cara yang ilegal seperti penggunaan ramuan obat-obatan, jamu, pijat, dukun, bidan yang kurang berkompeten, makan nenas, mengikat perut, atau dengan sengaja melakukan aktivitas berat. Terdapat beberapa tokoh penting dalam sejarah praktik aborsi. Yang pertama adalah Soranus yang merupakan dokter Yunani abad kedua. Lalu ada Kaisar Samnum dari Cina kuno yang menemukan obat-obatan dalam menggugurkan kandungan. Ada Plato dan juga Aristoteles dari Yunani yang toleran terhadap aborsi. Pythagoras dan juga Hippocrates
filsuf Yunani yang menolak tentang metode aborsi, lalu ada Malthus, pencetus tren aborsi di dunia barat, dan juga tokoh-tokoh agama ataupun tokoh-tokoh hukum lainnya yang mencetuskan undang-undang terhadap praktik aborsi. Kita masuk kepada sejarah aborsi. Pada tahun 1550 sebelum Masehi, aborsi telah ada sejak masa Mesir kuno melalui bukti tulis dari papirus yang merupakan bukti pertama mengenai praktik aborsi oleh wanita. Lalu pada tahun 1760 sebelum Masehi, terdapat kode etik Hammurabi di Babilonia yang tidak memberikan celah bagi dokter ataupun pengobat untuk menggugurkan kandungan dengan alasan apapun. Lalu pada tahun 515 sebelum Masehi, aborsi pada zaman Kaisar Sannung di wilayah Cina kuno dengan menggunakan ramuan obat-obatan untuk menggugurkan kandungan yang diramu dari Shupyin atau merkuri. Lalu pada tahun 427 sebelum Masehi, aborsi di Yunani kuno dilakukan dengan menggunakan ramuan tanaman yaitu pennyroyal, artemisia, rue, silippium, dan juga mentimun semur. Orang Yunani tak memandang perbuatan aborsi sebagai perbuatan yang keji atau sebuah pembunuhan. Sejumlah filsuf misalnya berlaku toleran terhadap perilaku aborsi, yaitu Plato dan juga Aristoteles dengan pendapat bahwa aborsi adalah proses pengendalian kelahiran. Akan tetapi, Pythagoras dan juga Hippocrates menolak metode aborsi karena berbahaya, karena kandungan racun selain bisa membunuh janin juga dapat membahayakan ibunya. Hal ini juga terdapat dalam sumpahnya yang menjadi sumpah kedokteran hingga kini, yaitu aku tidak akan memberikan obat-obatan yang mematikan meskipun diminta, dan juga memberikan nasihat seperti itu. Dengan cara yang sama, aku juga tidak akan memberikan obat-obatan kepada perempuan yang mengakibatkan aborsi. Jejak aborsi di Asia terdapat di Kamboja yang tergambar pada patung relief di Angkor Wat pada abad ke-9 hingga abad ke-12. Aborsi di Kamboja dilakukan dengan teknik tradisional, yakni dengan melakukan pemijatan. Teknik ini yang kemudian digunakan di Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan juga Filipina. Aborsi di dunia barat merupakan produk provokasi dunia barat sebagai propaganda dalam rangka menekan laju pertumbuhan populasi manusia di dunia yang muncul di akhir abad ke-18 Masehi. Orang pertama yang mencetuskan tren aborsi adalah Malthus dengan anggapan bahwa banyaknya populasi manusia di muka bumi akan mengancam berkurangnya pasokan sumber daya alam. Propaganda ini menghasilkan banyak pertentangan pada awalnya, baik dari masyarakat maupun juga pemerintah. Akan tetapi pada tahun 1942 berdiri Planned Parenthood Federation, yaitu organisasi untuk mempropagandakan pemakaian alat kontrasepsi, diantaranya aborsi. Pada tahun 1964, organisasi tersebut menjadi bagian dari PBB yang memiliki cabang di banyak negara hingga juga di negara Islam. Lalu pada abad ke-19, praktik aborsi secara medis diawali di Prancis yang kemudian berkembang ke beberapa negara di Eropa. Abad pertengahan, agama Kristen menyeluruh dan menyebar ke seluruh Eropa yang melarang tindakan aborsi dan penggunaan kontrasepsi sebagai pembatasan jumlah anak. Bagaimana ya pengaruh aborsi terhadap dunia pada saat itu dan juga pada saat ini? Nah, berikut beberapa pengaruh ataupun dampaknya. Beberapa negara di dunia mengalami laju pertumbuhan yang sangat tinggi, seperti di Yunani dan juga Romawi kuno, sehingga aborsi menjadi satu solusi. Di negara Jepang dan juga Eropa Timur, mereka menerapkan legalisasi aborsi dengan alasan pembatasan jumlah penduduk. Pada tahun 1949, Jepang menjadi negara pertama yang melegalisasi aborsi. Hal ini berdampak pada penurunan angka kelahiran. Aborsi juga memunculkan perundang-undangan tentang pernikahan dan juga perzinahan untuk mengatasi peningkatan laju penduduk. Aborsi juga memunculkan pro dan kontra sehingga menghasilkan teori dan undang-undang tentang hak asasi manusia dan juga hukum. Pro dan kontra ini juga membuat beberapa negara melegalkan dan mengilegalkan aborsi. Negara yang melegalkan seperti Jepang, Selandia Baru, Irlandia, India, Finlandia, dan sebagainya. Aborsi juga memberikan dampak terhadap perkembangan kedokteran ataupun medis, di mana aborsi dapat dilakukan secara medis dengan memperhatikan ketentuan, kesehatan, kebersihan, seperti apakah janin membahayakan ibu ataupun memiliki cacat yang parah. Masuki abad ke-20, gerakan pro-aborsi kembali menguat dan melahirkan gerakan feminisme di negara barat, yaitu memperjuangkan hak-hak perempuan. Namun, karena terdapat beberapa negara yang melegalkan aborsi dan juga praktik aborsi yang masih tersembunyi, maka semakin marak kehamilan yang tidak diinginkan. Seperti data oleh World Contraception Day Coalition tahun 2017 menyebutkan bahwa jumlah kehamilan yang tidak diinginkan tiap tahunnya sebesar 80 juta, dan 40 juta ataupun setengahnya merupakan kasus aborsi.
dan 16 juta aborsi dilakukan oleh usia 15 hingga 19 tahun. Aborsi ini juga menyebabkan angka kematian meningkat dan perempuan yang terkena dampak seperti mental dan fisik juga. Mari kita lihat signifikansi aborsi di Indonesia. Aborsi di Indonesia masuk pada tahun 161 dengan menggunakan umbi-umbian dan juga seni pijat. Masyarakat Indonesia yang agraris dan tidak mengenal sistem feodal dalam pengolahan lahan pertanian. Lahan perkebunan dan juga sawah dikelola dengan mengandalkan seluruh keluarga dan juga anak-anak untuk menjaga kelanjutan keturunan dan juga untuk mengangkat derajat keluarga, serta juga untuk menunjang orang tua dan harta kekayaan berupa lahan pertanian. Aborsi digunakan untuk membatasi jumlah keluarga, sepertinya hanya dilakukan oleh wanita yang tidak bersuami, dan pada masa itu praktik aborsi dianggap sebagai kejadian biasa. Ketika bangsa Eropa menjajah Asia Tenggara pada abad ke-19 seperti di Indonesia, pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1981 mengeluarkan undang-undang tentang aborsi. Hal ini membuat praktik aborsi ilegal dilakukan secara tertutup. Sebelum konsep aborsi dan kontrasepsi mutakhir diperkenalkan, masyarakat Indonesia telah mengenal jamu peluntur dan juga jamu terlambat datang bulan yang dilakukan oleh dukun untuk menggugurkan kandungan. Praktek yang dilakukan secara ilegal ini tentunya tidak memperhatikan standar kebersihan dan juga kesehatan yang baik, sehingga menyebabkan mortalitas atau kematian dan juga morbiditas atau kesakitan yang tinggi. Aborsi menjadi penyumbang terbesar kasus kematian di Indonesia, baik yang disengaja atau induced abortion dan tidak disengaja atau induced abortion. Frekuensi aborsi di Indonesia sulit dihitung secara akurat karena praktik aborsi ilegal seperti dukun, dokter, dan praktik pemijatan tradisional dilakukan secara tertutup. Aborsi menjadi perdebatan karena merusak sendi-sendi kehidupan manusia. Berdasarkan perkiraan BKBN, terdapat sekitar 2 juta kasus aborsi setiap tahunnya, yang mana tindakan aborsi di Indonesia tidak hanya melibatkan dukun beranak, melainkan profesi dokter yang melaporkan sumpah Hippocrates. Berdasarkan data penelitian Dr. Titik Kuntari MPH, dosen FKUII Yogyakarta, angka aborsi berkisar 2-2,6 juta kasus per tahun, atau 43 aborsi untuk 100 kehamilan. Pelaku aborsi merupakan 30% penduduk usia 15 hingga 24 tahun. Adapun penyebab aborsi yaitu keinginan wanita itu sendiri, remaja yang belum menikah, ketidaksiapan menjadi ibu, terlena dengan pergaulan bebas, dan juga pekerja prostitusi. Praktik aborsi memangku dua hal mendasar yaitu etika dan juga hukum. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum agama yang tertuang di Pancasila, yaitu menjunjung tinggi tentang nilai ketuhanan dan juga kemanusiaan. Hal ini memunculkan undang-undang tentang aborsi meliputi kesengajaan melakukan aborsi, pembukaan praktik ilegal aborsi, kebolehan melakukan aborsi untuk menyelamatkan wanita yang hamil, dan kebolehan melakukan aborsi akibat perkosaan yang harus memenuhi syarat. Berikut beberapa undang-undang tentang praktik aborsi. Pasal 346 KUHP, Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan beberapa pasal lainnya. Berikut data dan grafik yang menunjukkan kasus aborsi di Indonesia. Grafik yang pertama, sebanyak 63% remaja berhubungan seks di luar nikah dan 3 juta melakukan aborsi. Grafik kedua yaitu persentase pelaku aborsi di Indonesia menurut hasil penelitian Guttmacher Institute, di mana SD 22%, SMP 14%, SMA 43%, dan perguruan tinggi 21%. Slide berikut menampilkan artefak dari sejarah praktik aborsi dari paling kiri ke kanan. Praktik sejarah aborsi di Cina, praktik aborsi di Yunani, dan perburuan bidan dan praktik sihir untuk aborsi abad pertengahan. Bagaimana kita memandang aborsi dari perspektif Kristiani? Nah, hubungan seksual harus dilakukan di atas pernikahan karena melihat banyaknya kehamilan yang terjadi di luar pernikahan. Aborsi ataupun penghancuran janin di dalam kandungan merupakan pelanggaran terhadap kehidupan yang telah diberikan Tuhan kepada manusia. Manusia sebagai makhluk yang diberikan akal dan budi memampukan manusia dalam mengambil keputusan, terlebih dalam memandang aborsi sebagai tindakan yang tidak pantas. Dengan akal dan budi tersebut, kita diajar bagaimana menjaga tubuh dan juga menghargai kehidupan. Slide berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini. Demikian pemaparan saya mengenai sejarah praktik aborsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.